Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya ada sukacita, ada kebahagiaan tersendiri yang saudara-saudara miliki karena saudara menerima dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Secara khusus kita boleh menjalani malam dalam peristirahatan, semua karena anugerah Tuhan. Untuk itu saudara-saudara, mari bersama naikkanlah pujian, nyatakanlah syukur kita kepada Tuhan melalui persekutuan ibadah kita pagi ini. Renungan Harian Toraya edisi Rabu 19 April 2023. Permulaan sampai akhir ibadah kita ini, jadilah kiranya dalam nama Allah Bapa dan Yesus Kristus anaknya yang tunggal dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama di pagi ini dari Mazmur 114 ayat 1 sampai 8. Mazmur 114 ayat 1 sampai 8. Mari Ibu Bapak kita berdoa mohon kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Dimuliakanlah namamu Tuhan oleh segala ciptaanmu. Terlebih kami, umat yang telah menerima dan menikmati anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kami sungguh terpanggil untuk mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Pagi ini Tuhan bersama-sama bersukacita menyambut hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dengan kekuatan, dengan kegirangan dan semangat yang kami miliki, kami mau beraktivitas Tuhan. Namun kami sadar bahwa hidup ini bukanlah milik kami, adalah milik-Mu yang di dalamnya Tuhan merancangkan suatu rancangan damai sejahtera. Tuhan mau bekerja atas hidup kami, atas tingkah laku kami, tutur kata kami, bahkan pekerjaan kami. Olehnya itu Tuhan, bimbinglah kami, nyatakanlah firman-Mu untuk mengarahkan hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami lakukan hari ini, kami bisa lakukan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami mau mendengar dan membacanya oleh kuasa Roh Kudus. Kami percaya memasuki hati kami, hati yang terbatas untuk bisa memahami firman, tetapi oleh kuat kuasa Roh Kudus dimampukan untuk mengerti dan melakukannya dalam kehidupan. Bersabdalah ya Tuhan, kami sudah sedia mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mazmur 114 ayat 1 sampai 8. Firman Tuhan. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Laut melihatnya lalu melarikan diri, sungai Yordan berbalik ke hulu. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa hai laut sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan sehingga engkau berbalik ke hulu? Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan. Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan melakukannya dalam kehidupan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lewat bacaan ini kita akan merenungkan tema tak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah itu dahsyat. Itulah kata yang sering disebut dalam mengakui dan menyaksikan kedaulatan Allah bagi seluruh ciptaannya. Segala sesuatu tunduk di bawah kekuasaannya.
sebab tahtanya sudah ditegakkan dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Allah berkuasa atas alam raya. Ia melakukan berbagai tanda mujizat ketika ia membawa Israel keluar dari Mesir, membela Laut Merah, Sungai Yordan, peristiwa di Gunung Sinai. Semua itu menunjukkan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi kekuasaan Allah, baik kekuatan bangsa maupun kekuatan alam. Dalam bacaan kita dikatakan, gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Peristiwa pembebasan Israel dari Mesir menjadi catatan sejarah yang membuktikan kedahsyatan mujizat Allah dalam mengatasi segala yang membuat Israel takut dan khawatir. Persoalannya bahwa Israel sering tidak setia akibat ketidaksabaran dan kekhawatirannya bahwa mungkin Tuhan sudah tidak peduli dengan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah lagu yang sering dinyanyikan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Nah saudara, lagu ini merupakan pengakuan bagi kita bahwa tidak ada yang tidak bisa diatasi Tuhan untuk segala pergumulan yang kita hadapi. Kesaksian dari pemazmur meyakinkan kita bahwa kedahsyatan mujizat Tuhan tidak dapat terjangkau dengan akal manusia. Dan untuk itu kita hanya dapat mengerti ketika iman kita sungguh-sungguh yakin bahwa Dialah Tuhan satu-satunya yang dapat disembah, karena hanya Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak membiarkan kami hidup berjalan sendiri, dan Engkau tidak membiarkan kami untuk bertindak sesuai dengan keinginan hati kami, supaya kami tidak tersesat, supaya kami tidak terkurung dengan berbagai bentuk persoalan-persoalan hidup. Karena sesungguhnya bersama Tuhan Engkau dapat mengatasi segala perkara yang kami hadapi. Mengatasi ketika ada tantangan dari luar kehidupan kami, tantangan dari dalam. Oleh pekerjaan Roh Kudus kami dimampukan, disanggupkan untuk melihat apa yang berkenan kepada Tuhan, untuk membuktikan bahwa Tuhan bertindak dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengar Bapa. Kiranya firman-Mu ini menjadi kekuatan untuk setiap kami yang mendengarkan firman-Mu melalui renungan harian Toraya ini, bahwa sesungguhnya Engkaulah pertolongan kami. Engkau yang sanggup menuntun dan menolong kami di dalam setiap keberadaan, sehingga mereka-mereka yang bergumul di sekitar tekanan hidup, Tuhan akan nyatakan jawaban dan penggenapan janji kepada mereka. Tuhan akan mendengarkan doa kami dan doa-doa mereka. Karena sesungguhnya Tuhan mau menguji kami sebatas mana kami bisa kuat, sebatas mana kami percaya dan berserah diri dalam segala keberadaan. Olehnya itu Tuhan, tuntunlah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu mereka-mereka yang bergumul oleh karena berduka dan sakit penyakit, mereka yang bergumul di sekitar pekerjaan. Tuhanlah yang akan membukakan jalan bagi mereka. Ujian iman mereka kiranya jangan menjadi suatu kehilangan pengharapan, tetapi iman mereka semakin kuat dan percaya. Melalui kebangkitan Yesus, mereka memperoleh kekuatan untuk menjalani dan menantikan jawaban Tuhan untuk memulihkan, untuk menghibur dan membuka jalan bagi mereka. Bapa di dalam surga, berkati setiap keluarga, ayah, ibu dan anak, cucu mereka. Mereka dipersekutukan, mereka mencari Tuhan, mereka menantikan Tuhan. Tidakkah Engkau mendengarkan doa-doa mereka, harapan-harapan mereka Tuhan, sehingga mereka butuh berkat Tuhan melalui usaha pekerjaan mereka. Mereka butuh kekuatan, kesehatan dan perlindungan. Bahkan mereka menyaksikan
perjalanan hidup mereka selalu tergenapi di dalam janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk pagi ini ketika kami boleh dipersekutukan dalam ibadah. Kami percaya bahwa setiap orang yang selalu dekat dengan Tuhan, selalu rindu akan Tuhan, tidak akan kekurangan, tetapi Tuhan akan selalu memperlengkapi dengan kecukupan. Tuhan akan selalu mendampingi mereka. Tuhan akan berada di depan mereka untuk menjaga dan mengawal hidup mereka. Inilah kami Tuhan yang membawa hidup kami. Kami percaya Tuhan sumber kekuatan, pertolongan dan pembimbing kami. Ini doa kami Bapa, kami bawa kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terpujilah Dia yang selalu mengaruniakan kita ruang dan waktu, bisa mempersekutukan diri, bisa menyatakan puji-pujian kita, bisa berdoa berharap kepadanya, bahkan Tuhan masih memperkenankan kita mendengarkan firman-Nya. Olehnya itu bersukacitalah, kitalah orang yang berbahagia di dalam Yesus. Mari saudara-saudara jalani hidup ini. Penuhilah saudara hidup saudara dengan sukacita karena berkat Tuhan tersedia bagi kamu. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selamanya. Amin. Selamat beraktivitas.